secara pandangan keilmuan, berarti ayah almarhum Allah yarham ya, ini memiliki visioner, memiliki visi yang besar, memiliki visi yang besar. Salah satunya kan sering kita lihat bahwa ini kan salah satunya tujuannya adalah akhlak, tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Ilmu, dakwah adalah sebagai instrumen untuk menyampaikan itu. Salah satunya ada pada diri almarhum Allah yarham adalah Yadara TV. Kemudian ada juga radio Yadara, ada TKD, ada BMU, ada LPDKD. Ini bagian ranah training, dan juga ada tahun dan sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini bagaimana, mungkin ada sedikit pandangan Tengku, bagaimana strategi almarhum sehingga membangun ini semua dan menjadi salah satu visi yang sangat besar mencerdaskan umat. Bahkan waktu Allah yarham meninggalkan ribuan masyarakat yang datang karena merasakan bahwa ada rasa yang ditanam oleh almarhum bahwa ini ilmu agama yang sangat meresap dalam kehidupannya. Mungkin bisa Tengku gambarkan sedikit. Iya, seperti almarhum Allah yarham ayahanda kita tentu Tengku Mulyadi. Dulu saya pernah ikut rapat ketika awal-awal pendirian Yadara FM ini. Ya, kebetulan saya ketika itu ya masih sangat kecil, mungkin yang paling kecil saya di antara kawan-kawan lain. Ayah pernah sampaikan begini, ini terkait dengan Yadara FM ini ya. Visi dari mendirikan Yadara FM ini, termasuk saya ingat sampai sekarang kata-kata beliau, Yadara FM ini didirikan untuk kemudian bagaimana memasyarakatkan santri, menyantrikan masyarakat. Itu saya ingat sekali. Gimana kenapa beliau menganalogikan seperti itu ya? Ketika itu santri ini harus tahu, dia harus tahu bagaimana kondisi masyarakat, dan masyarakat harus tahu bagaimana ilmu para santri, sehingga Yadara FM ini menjadi corong ilmu santri disebarkan kepada masyarakat. Dan harusnya Tengku Mulyadi yang hari ini sebagai senior di Yadara FM, santri ini juga harus tahu problematika masyarakat. Caranya seperti apa? Caranya masyarakat bertanya di sini, santri menjawab. Ya, pengajian-pengajian ini menyantrikan masyarakat. Kalau kita dirikan daya seluruh Aceh mungkin nggak bisa, tetapi bisa bagi almarhum ayahanda kita, bisa. Bagaimana masyarakat ini merasakan ilmu para santri dengan cara ngajar di Yadara FM ini, terdengarkan ke rumah-rumah mereka, terdengarkan ke tempat ruang-ruang kerja mereka. Kalau santri harus naik ke balai, tapi ilmu santri ini bagaimana tersampaikan kepada umat, ini visi yang luar biasa. Yang ketika itu Tengku Mulyadi banyak sekali dalam tanda kutip tengku-tengku yang agak alergi dengan media. Saya pernah dengar, kenapa Tusuk itu buat radio? Itu kan nggak ada lagi orang yang ngaji di atas balai kata dia, kan? Maka karena itu dengan berbagai macam tantangan itu ayahanda kita punya visi besar. Dengan satu alasan saja, beliau sayang kepada umat, cinta sekali kepada umat. Di pertemuan terakhir, kalau nggak salah malam itu malam Kamis, saya membawa saya sebagai ketua lembaga pengembangan, saya membawa beberapa anggota menghadap ayah ketika itu malam terakhir, malam Kamis, malam Sabtu, malam Sabtu kedua ya, malam Kamis kedua terakhir. Ayah bilang, ya, ada banyak di situ, apa kata ayah, bahasa Aceh memang ketika itu lebih kurang begini, coba sampaikan kepada guru-guru di daya, kata ayah, bagaimana mereka ini memasukkan rasa peduli dan rasa sayang kepada santri. Dan ini yang saya rasakan, kemudian, dan ini yang saya lihat bahwa ayah sayang kali kepada umat. Dengan rasa sayang itu lahirlah Yadara FM ini. Bagaimana umat ini tercerdaskan, cara kita pikir gitu. Dan Tengku Mulyadi di awal-awal pendirian Yadara FM ini, saya bisa lihat anggarannya gede sekali. Beda dengan hari ini. Hari ini mungkin alat-alat seperti ini agak lumayan murah, tapi dulu itu ya seperti saya pernah ngomong di beberapa tempat, teknisi itu harus didatangkan dari Jakarta. Segala macam instrumen-instrumen ini mahal sekali ketika itu, tetapi beliau keluarkan dari kantong pribadi demi umat. Nabi juga gitu. Nabi sayang kali kepada orang. Nabi sangat sayang kali kepada umatnya, sangat amat sayang sekali, melebihi sayang ibu kita kepada kita.
Maka ketika seseorang itu sudah punya rasa sayang kepada orang, dia tidak lagi melihat orang itu dengan kebencian, dia tidak lagi melihat orang itu dengan persaingan. Dia lihat orang itu adalah dengan sayang, dia harus dikelola bagaimana. Maka sahabat Nabi itu, orang miskin di tangan Nabi itu jadi pemimpin dunia. Sahabat Nabi itu orang miskin, mereka datang dari penduduk pedalaman. Tapi ketika di tangan Nabi, mereka jadi pemimpin dunia, dikenang sampai hari ini. Saya melihat dari ayahanda kita juga seperti itu. Dan itu diungkapkan ayahanda. Boleh Tunku mulai ditanya kepada beberapa kawan-kawan di lembaga pengembangan itu, saya hadapkan mereka di hadapan ayah bilang seperti itu. Coba bilang ke mereka ini bagaimana mereka peduli, terutama ke santri-santri, sayang, didikan mereka itu harus sayang. Kalau kita lihat Tunku Mulyadi, semua instrumen, semua organisasi dan komunitas, warisan-warisan ilmu yang ayah tinggalkan semua berdasarkan ayah sayang kepada umat. Termasuk politik Tunku Mulyadi, gimana ayah dicaci, dimaki ketika itu diserang. Tapi beliau pasang badan, umat nggak boleh dalam kebodohan. Umat nggak boleh per 5 tahun sekali mereka panen dosa, gitulah kira-kira. Saya harus terjun, kira-kira begini kata ayah gitu. Saya harus terjun bagaimana memperbaiki paradigma umat. Sayang juga ke umat. Duit juga banyak kali habis ketika itu. Kalau kita Tunku Mulyadi, duit mungkin 15 miliar, 20 miliar itu kita bisa hidup 7 turunan. Tapi ayah korbankan untuk, kalau orang lain menganggap mungkin ini kepentingan politik dan seterusnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ini karena cinta kepada umat, nggak boleh umat panen dosa per 5 tahun sekali. Banyak lagi. TKD juga gitu. Ayah lihat anak muda itu adalah dengan rasa sayang. Nggak boleh anak muda ini tersesat, tidak boleh anak muda ini tidak dibina, tidak boleh anak muda ini dibiarkan begitu saja. Rasa sayang juga. Nabi gitu juga, Nabi Muhammad itu seperti yang kami bilang tadi, bahwa Nabi Muhammad itu sayang kepada umatnya melebihi sayang ibu kepada anaknya. Seperti, dan semua yang kita lihat ayahanda kita juga seperti itu, peduli dan sayang. Kalau sayang kita juga seperti itu, tapi sayang yang sebenar-benarnya, al-mahabbah a'lad darajah. Jadi cinta itu adalah setinggi-tinggi derajat. Dengan cinta nanti rahmah itu adalah setinggi-tinggi derajat. Sayang kita kepada orang, tumbuh cinta di sana, tumbuh rindu di sana. Nabi seperti itu tuh. Ya, baik, Tunggu, menarik ya. Dan juga saya ini merasakan Tunggu ya. Ketika ini juga berbagi cerita, karena kan ini mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya ya. Kemarin semasa hidup almarhum, dalam kondisi almarhum sedang dalam infus TKD di kawasan Perlak Tunggu ya. Jadi waktu itu infusnya masih ada di tangan almarhum, Allah yarham. Kemudian langsung mengisi closing TKD ya. Saya lihat luar biasa, di tangan gitu ya. Infus di tangan. Bahkan ada masyarakat yang bertanya, ayah kamu hana padli mupegahai, karena waktu itu Allah yarham ayah Bukhari atau ayah Perlak juga meninggal. Jadi mereka dalam kondisi sangat ayah dekat. Adalah harapan mereka gitu. Ya kan. Kemudian ayah menjawab, kalau ayah Bukhari tidak ada lagi, saya ini menjadi menyebut haji menyona luang jut ketutuan ke layah, itu yang sangat terharu saya di ketika mengayomi masyarakat. Baik, itu salah satu visioner yang dimiliki oleh Allah yarham ayahanda Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Tunku Haji Abdul Wahab.